Kualitas udara khususnya di kawasan Jabodetabek menurun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut ada 3 hal yang memicu menurunnya kualitas udara, yakni emisi kendaraan, pembakaran terbuka, dan kegiatan usaha atau industri. Dari data laman IQR yang mengukur kualitas udara, Kamis 27 Juni 2024, Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara 152. Menurut IQR, kualitas udara yang baik itu apabila indeksnya berada antara 0 hingga 50. Untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, KLHK menyebut sudah ada upaya diantaranya menindak perusahaan yang terindikasi jadi penyebab pencemaran udara. Dijelaskan ada beberapa faktor, salah satu faktornya pertama adalah tentu emisi di kendaraan bermotor, gitu ya. Yang kedua adalah dari kegiatan-kegiatan industri ya, yang berpotensi juga menghasilkan emisi yang dapat menurunkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan pembakaran secara terbuka oleh masyarakat. Yang keempat ada memang kondisi di mana saat ini kita menghadapi musim kemarau sehingga udaranya itu tidak bisa terjebak ya, udara itu terjebak di Jakarta ini gitu ya, tidak terlepas. Ini juga kondisi-kondisinya yang kami ingin sampaikan. Melihat kualitas udara Jakarta yang buruk, Menparekraf Sandiaga Uno bahkan sampai menyarankan warga untuk menghindari berlibur di Jakarta. Sandiaga turut memantau indeks kualitas udara yang dikeluarkan laman IQR. Hal ini demi kesehatan warga yang tetap ingin berlibur tapi terhindar dari bahaya polusi. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini kita sudah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang tersambung melalui sambungan virtual Zoom. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Sandi. Selamat pagi waktu Indonesia dari Shanghai. Selamat pagi Kompas TV, terima kasih. Oke, lagi di Shanghai nih Pak Sandi ya. Nah terakhir lari pagi di Jakarta kapan Pak Sandi? Saya terakhir lari pagi itu sebelum berangkat ke kunjungan kerja dan saat itu indeks quality udara di Jakarta mencapai angka 184. Wow, 184. Dan sudah masuk kategori tidak sehat ya, karena ini akibat polusi PM 2,5 sampai 103 mikrogram per meter kubik. Ini berpotensi membahayakan kelompok sensitif ya. Dan menjadi tantangan juga bagi pariwisata yang berkualitas. Oke. Dan untuk runners kayak Pak Sandi tuh kerasa banget gitu ya kalau lagi olahraga pagi ya, udara nggak sehat ini ya? Super kerasanya pas kemarin lari di Dalian dan di Shanghai. Karena beda banget gitu. Di sini air quality index-nya di angka 30, excellent. Dan ya terlihat memang walaupun juga mirip-mirip Jakarta temperatur. Tapi udaranya terasa jauh lebih ringan. Dan ini mungkin kita akan juga sebetulnya kalau jauh-jauh di Bogor, di Bandung, air quality index-nya lebih bagus. Masih lebih bagus gitu. Banten lebih baik. Dan ini mungkin menjadi suatu alternatif bagi runners yang ingin di masa ini healing, tapi tidak ingin choking, ya kita bisa memilih beberapa venue lagi di sekitar Jakarta. Iya. Kan kalau indeksnya yang ideal itu seperti kata IQR 0 sampai 50 itu masih dalam range yang kualitas udara yang baik begitu. Nah, ini berhubung Jakarta ini kualitas udaranya sangat buruk begitu ya. Kalau tadi terakhir Pak Sandi lari itu 180 ke atas begitu indeksnya ya. Lalu sekarang kan musim liburan juga nih untuk anak sekolah dan Pak Sandi menyarankan jangan liburan di Jakarta deh karena polusinya lagi parah banget nih gitu kan. Nah lebih baik ke Bogor atau tadi juga Pak Sandi nyebut di Bandung itu kualitas udaranya lebih baik gitu. Nah ini tapi dorongan ke sana hanya sebatas polusi udara di Jakarta atau ada dorongan lain Pak? Ini untuk kelas sensitif ya, yang mengalami gangguan saluran pernafasan, kita disarankan untuk menghindari aktivitas di terbuka dengan air quality index yang buruk seperti ini. Tapi bukan artinya harus
berwisata di luar Jakarta. Bagi yang seperti saya misalnya agak lebih tahan ya, Mhm. walaupun jadi akibatnya truk tenggorokan agak lebih rasa kurang tapi masih bisa libur juga di Jakarta dan bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, saya lihat beberapa destinasi di Jakarta terutama Bogor, Mhm. Sentul, eh, juga di wilayah Banten, di wilayah Mmm. Jawa lainnya ini masih Ya, merupakan uh, suatu alternatif dengan transportasi yang sangat terjangkau ya. dan lingkungan hijau ini polusi udara bisa kita tekan, dan ini ada juga seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan komunitas lokal seperti Tahura. Iya, iya, iya. Di daerah-daerah penyangga Jakarta juga kualitas udaranya relatif lebih baik begitu ya, Pak Sandi, dan banyak juga destinasi wisata di daerah penyangga Jakarta ini yang bisa dikunjungi gitu kira-kira. Nah, tapi sekarang juga kalau memang kita pengen liburan gitu ya ke luar pulau ataupun luar Jawa gitu, kalaupun ke Bali misalnya atau ke daerah Sulawesi, ke Kalimantan, terlebih ke Nusa Tenggara, ini tiket pesawatnya mahal banget loh Pak Sandi. Di domestik aja bisa lebih dari 1,5 juta untuk berangkat satu kali terbang gitu. Gimana nih Pak solusinya kalau memang didorong untuk berwisata tapi tiket pesawatnya masih mahal ternyata? Nah, oleh karena itu ini PR banget buat kita, dan tiket ini ya super mahal Mhm. untuk waktu yang super lama nih, udah lebih dari 1,5 tahun. Dan ini juga dirasakan seluruh lapisan masyarakat yang banyak mengeluh ke kami, dan kami koordinasikan dengan kementerian yang membidangi untuk tiket pesawat ini, ya tentunya Kementerian Perhubungan. Tapi saya menyampaikan bahwa healing itu juga Mmm. kita bisa lakukan refreshing tanpa bikin kantong kering, apalagi kepala pening. Nah, ini bisa Iya. alternatifnya menggunakan transportasi seperti kereta api, bus, Mmm. atau transportasi darat lainnya, karena 60% juga sudah menggunakan transportasi darat. Ini yang data kami terima, 10% itu transportasi laut dan 10% transportasi udara. Pilih Oke. destinasinya sekitar kita saja, mungkin bisa dijangkau dengan kendaraan sampai ke Jawa Tengah, sampai juga kayak uh, Banten itu Lesung. Nah, kalau kita lihat memang ini transportasi udah harus ada sebuah langkah yang saya kebetulan lagi ini melihat mana setiap eh, regional, ya Ya. provinsi malah memilih lain sendiri gitu. Dan mereka menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi ini berlomba-lomba. Dan disinilah terobosan yang Bapak Menhub sekarang sedang mencoba lakukan dengan memberikan perizinan yang jauh lebih dipermudah, dan bekerja dengan Kementerian BUMN dan Oke. maskapai penerbangan lainnya, kita berkolaborasi untuk menstabilkan harga tiket, Ya. dan ini untuk meningkatkan jumlah ketersediaan kursi dan Mmm. penerbangan sehingga biaya nasional juga bisa ditekan. Tapi ada juga yang bertanya-tanya nih, Pak Sandi, kira-kira kan Pak Sandi juga pasti akan berkomunikasi terus dengan pihak maskapai dan juga pihak-pihak yang terkait gitu soal tiket pesawat yang masih mahal ini. Kira-kira ada gambaran nggak sampai kapan sih ini tiket pesawat masih mahal? Pasti banyak yang bertanya-tanya juga nih. Ya, ini kita tadinya harapkan di paruh kedua ini udah semakin melandai ya, tapi Oke. ternyata dengan permintaan yang semakin meningkat ini, justru yang ke Indonesia bagian timur yang kita keluhan masyarakatnya sangat terbatas ini, kelihatannya harus waktu yang lebih panjang lagi, harus langkah yang out of the box Mmm. dari kami di pemerintahan maupun juga di usaha oleh private sector, dan kami lagi mencoba merancang paket wisata yang inklusif yang mungkin tiketnya agak lebih mahal tapi akomodasi bisa lebih ditekan, Mhm. dan voucher destinasi wisata yang melibatkan beberapa UMKM yang tidak memakan kantong dan ongkos bagi para wisatawan ke destinasi domestik. Oke.
Ya, terakhir nih Pak Sandi, satu lagi. Selain kita ngobrolin soal jalan-jalan, healing-healing yang tiket pesawatnya masih mahal, ada juga fakta baru nih. Indeks pariwisata kita ini memang meningkat dari 32 ke 22. Tapi kata Pak Jokowi kemarin, presiden kita, ini masih kalah sebenarnya sama Malaysia dan Singapura. Ya, Pak Jokowi juga menganalogikan bahwa konser Taylor Swift ini bisa berhari-hari di Singapura. Kenapa kita nggak mampu bersaing atau punya posisi daya tawar yang sama dengan Singapura atau bahkan Malaysia gitu, Pak Sandi? Pak Presiden betul sekali dan mengingatkan kita, walaupun kita indeksnya secara keseluruhan sudah semakin jauh meninggalkan negara-negara tetangga kita, tapi faktanya bahwa konser ini masih sulit diadakan di Indonesia. Oleh karena itu terobosannya adalah mendigitalisasi layanan perizinan event-event internasional, event-event nasional dengan target waktu H-14 untuk event nasional dan H-1 untuk nasional. Ini adalah kebijakan yang sangat tunggu-tunggu para pelaku industri event, terutama konser, dan juga kita bisa meningkatkan kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan pengalaman daripada penonton konser, penggemar dari band, maupun juga peningkatan pembangunan infrastruktur venue-venue yang bisa menjadi tujuan konser dunia. Sekarang kita punya JIS yang masih harus diperbaiki infrastrukturnya, dan GBK yang harus diutamakan fungsi olahraga. Nah, ini harus ada kebijakan pajak dan insentif, dan kita akan meluncurkan Indonesia Quality Tourism Fund untuk mendukung ini. Intinya Pak Presiden menginginkan bahwa ke depan kalau ada konser besar harus juga mampir ke Indonesia. Jangan sampai mereka tidak mampir ke Indonesia karena perizinannya yang ribet dan mahal dan pokoknya terlalu birokratis. Oke, tadi jadi solusinya digitalisasi perizinan ya, supaya tadi yang kata Pak Jokowi juga perizinan di kita ruwet, makanya band-band ataupun musisi-musisi taraf dunia ini agak sulit gitu untuk berhari-hari berada di tanah air gitu kira-kira ya Pak Sandi ya. Betul. Ini yang akan kita dan kebetulan Nomars ini akan mencoba pertama event yang besar ini kita akan coba 2 hari, alhamdulillah dapat kesempatan kali ini nggak cuma 1 hari, terus nanti ke depannya kita akan lebih tingkatkan buat para konser goer, buat para penggemar konser dunia. Tunggulah tanggal mainnya, Indonesia akan ada di kancah dunia untuk menjadi penyelenggara konser-konser berkualitas. Oke Pak Sandi, terima kasih banyak nih perbincangannya pagi hari. Semoga kita bakal punya konser-konser yang banyak lagi hari-harinya, lalu juga tiket pesawat untuk healing-healing, jalan-jalan bisa murah lagi, dan kualitas udara di Jakarta juga terus membaik tiap harinya. Terima kasih Men Parekraf Sandiaga Uno telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sehat selalu.